Selamat datang lagi di video ngopi episode mencari fakta dan juga kebenaran. Kali ini kita kedatangan berita dari akun Twitter All Day Astronomy. Katanya, scientists has found a world buried a mile under Antarctica's ice, frozen and untouched for 34 million years. Kata postingan ini, peneliti baru saja menemukan dunia yang terkubur 1 mil di bawah es Antartika. Di mana katanya frozen ya, membeku dan juga tidak tersentuh dari 34 juta tahun yang lalu. Gara-gara adanya berita ini, banyak banget orang-orang yang langsung berspekulasi kalau misalnya teori konspirasi mengenai alien yang ada di Antartika, terus habis itu kota kuno yang maju kayak misalnya Agartha beneran real. Dan ini juga udah di-share sama banyak banget akun-akun Twitter lain kayak misalkan Night Sky Today dengan caption yang sama ya, dikopas banget gitu. Chain Blue juga. Dan kalau misalnya di Indonesia itu di-share ulang sama akun Sumatera Adil dan Ferdal. Ini akun yang biasanya ngasih tahu informasi mengenai bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan juga Sumatera Barat pasca bencana banjir bandang gitu ya. Dengan caption berita terkini para ilmuwan telah menemukan sebuah dunia yang terkubur 1 mil di bawah es Antartika yang membeku dan tak tersentuh selama 34 juta tahun yang lalu. Captionnya translatean, tapi yang lucunya adalah kalau misalnya di postingan Sumatera Adil dan Ferdal ini ditambahin gambarnya ada kayak monster-monster gini. Mungkin pengen kita berpikir, oh berarti ini penelitian benar-benar ngasih tahu ada gerbang Yajuj dan Majuj di Antartika gitu. Jadi bagaimana fakta yang sebenarnya? Kita bakal bahas bareng-bareng. Selamat datang di Ngopi Ngobrolan Bahasa Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ya, sebuah penemuannya itu beneran ada. Nah, tapi interpretasi dari orang-orang yang mengatakan kalau misalnya penelitian ini itu mengkonfirmasi kalau misalkan ada kota Agartha, keliru, jelas sangat amat keliru. Dan bahkan kalau misalnya lihat dari salah satu postingan originalnya yang kanan ini itu kalau nggak AI generated, ini masih benar-benar belum bisa dibuktikan apakah benar atau kagak gitu ya. Yang jelas kalau misalnya emang pengen tahu lengkap informasinya di mana, lu bisa langsung temukan di jurnal Nature ya yang dipublish tahun 2023. Jadi ini penelitian lama yang dikabarin ulang sama akun Twitter dengan judul An Ancient River Landscape Preserved Beneath the East Antarctic Ice Sheet. Ya, jadi katanya ini penemuannya ada di daerah timur Antartika. Kalau misalkan lu lihat di Google Maps, sebenarnya lu bingung kan pasti di mana bagian timur Antartika, soalnya bener-bener gede banget. Ini kalau misalnya orang-orang yang lugu dan juga polos gitu yang cuma percaya tentang teori bumi datar, oh mereka pasti bakal percaya kalau misalkan ini Antartika lebih gede dibanding Australia, Afrika dan segala macam. Padahal ya yang lu lihat di Google Maps ini merupakan sistem proyeksi peta namanya Web Mercator. Jadi basically ini merupakan sistem proyeksi di mana awalnya kan bumi kita bulat gitu ya, geode gitu atau ya kayak bola. Terus didatarin jadi kayak persegi panjang gitu biar mempermudah sistem navigasi. Ya makanya ada beberapa bagian-bagian kayak misalkan Rusia nih ya. Terus abis itu Antartika itu dilebarin, diliquify jadi terlihat lebih besar. Padahal mah kalau misalnya pengen tahu bagaimana peta dari Antartika, lu bisa masuk ke jurnal ini, terus habis itu lu tinggal scroll dikit aja. Gambar pertama udah bisa langsung lihat bagaimana rupa dari benua Antartika tanpa menggunakan sistem proyeksi Web Mercator. Karena dalam penelitian ini ditemukan sungai purba gitu ya, jadi dikasih juga lokasi sungai purbanya ada di mana. Kalau nggak salah kalau misalkan lu baca lebih lanjut gitu ya, mereka menggunakan metodologi radar ya, drone radar dan juga citra satelit gitu yang emang bisa nembus bagian es. Jadi mereka tahu kalau misalkan dalam rentang 1 sampai 3 mil ya, 1 mil sama dengan 1,6 km gitu, berarti kira-kira 5 kilometeran lah ya. Ada bener-bener landscape purba ya atau bentang alam yang ada di bawah Antartika. Dan ini bukan kota ya, melainkan landscape bentang alam. Valley, lembah gitu, gunung-gunung, bukit gitu sampai sungai. Kalau peradaban itu kayaknya masih belum bisa dibuktikan apakah benar ada atau kagak gitu. Dan penelitian ini pun itu udah sering banget di-share ulang sama berbagai macam media internasional. Salah satunya sama Vice. Ini di tahun 2025, penelitian tahun 2023 ya. Terus habis itu di-share ulang sama media internasional tahun 2025. Dan di-share lagi sama akun Twitter gitu di tahun 2026. Ironisnya adalah informasi ini nggak sekali dua kali di-share sama akun kayak misalkan All Day Astronomy ya. Lu bisa ngelihat nih ya, ini tanggal 3 Februari cuman rentang 1 bulan itu dia nge-share juga penelitian ini. Terus abis itu di-share lagi di bulan Maret 2020. Cuma bedanya dari caption aja ya. Kalau misalnya ini ngomongin soal dunia di bawah 1 mil gitu ya. Kalau misalnya ini katanya a lost world the size of Maryland has been uncovered under a mile
of Antarctic ice. Jadi nggak terlalu beda jauh gitu sebenarnya. Ini penelitiannya satu juga, sama juga yang ini gitu ya, ngomongin soal sungai purba yang ditemukan tapi di share ulang. Mungkin karena candu atau segala macam gitu. We don't know. Cuman yang jelas gue pun dapat konten gara-gara ini. Ya kita bakal baca bareng-bareng gitu ya lewat format berita gitu bagaimana penemuan dari sungai purba ini. Atau a lost world, dunia yang hilang anjay. Under a mile of Antarctic ice, scientists have uncovered a massive hidden landscape that hasn't seen sunlight in over 34 million years. A stretch of ancient valleys and ridge that may have once supported rivers, forests, and life. Dari para kita bisa tahu kalau misalkan hasil penelitian yang menunjukkan para peneliti berhasil mengetahui rentang itu es dari kapan gitu sampai bisa menyembunyikan dunia yang hilang tersebut, yaitu 34 juta tahun yang lalu. Oke, di sini kalimatnya kan hasn't seen sunlight in the over 34 million years. Lanjut, researchers use satellite scans and ice penetrating radar to spot the region. Tadi dulu gue kasih tahu, ini metodologinya menggunakan citra satelit dan juga radar ya, radar via drone dan segala macam gitu ya, yang beneran bisa langsung ngeliatin bagaimana landscape di bawah 1-3 mil es yang emang ada di Antartika. Buried deep in East Antarctica Wilkes Land, it covers about 12,000 square miles, roughly the size of Maryland, and has stayed almost perfectly intact, frozen in place by cold, barely moving ice over 34 million years. Ya, jadi basically ini kayak time capsule tapi dalam skala kota gitu ya. Bisa kan kalau misalkan lu lihat beberapa film-film science fiction, kalau misalkan ada manusia yang pengen time skip gitu dari beberapa tahun, caranya untuk di keep gitu ya badannya biar sengaja itu bisa hidup lagi, itu dikasih es kan. Nah, Antartika ini ya, itu mendukung teorinya. Jadi this finding is like opening a time capsule, kata Profesor Stewart Jamieson ya, geologist at Durham University and lead author of the study, published in Nature Communication. Jadi ada judul juga Lost World Unearthed Beneath Antarctica Ice After 34 Million Years. The team identified 3 massive blocks of elevated land, each between 75 and 105 miles long, with deep valleys nearly 25 miles wide and almost 3,900 feet deep cutting between them. Jadi metodologinya nggak cuman lewat radar dan juga citra satelit juga, tapi mereka juga ngambil sampel dari es yang ada di sana. This feature suggests the area was once shaped by flowing rivers, possibly even home to dense vegetation before it was sealed beneath an ice sheet tens of million years ago. Jadi buat lu semua yang nggak terlalu ngerti konteksnya, kalau misalnya nonton filmnya Ice Age itu kan beneran ya Antartika masih jadi hutan-hutan gitu kan ya. Kalau misalnya dilihat dari flashbacknya. Nah kalau misalkan yang dari penelitian ini, jadi formasinya tuh udah kayak sekarang 34 juta tahun yang lalu. Nah cuman katanya masih ada kemungkinan kalau misalkan landscape-nya itu banyak pohon-pohonnya waktu 34 juta tahun yang lalu sampai pada akhirnya masuk ke dalam zaman Ice Age gitu loh. Unlike most glaciers which grind and flatten the terrain beneath them, the ice in this part of Antarctica moves so slowly that the landscape beneath has barely eroded. The result is a snapshot of prehistoric Earth frozen in near perfect condition. Bentar, eroded gue gak tahu artinya apaan. Terkikis, tererosi. The land underneath the East Antarctic ice sheet is less well known than the surface of Mars. Jamieson told Mail Online, "We're investigating a small part of the landscape in more details to see what it can tell us about the evolution of the landscape and the evolution of the sheet." Professor Neil Ross, a co-author from Newcastle University, said the research could also help predict how Antarctica might respond to future climate change. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana respon dari Antartika ketika bumi kita sekarang sedang memanas ya. Jadi kalau misalnya lo emang pengen tahu CO2 kita gitu ya, itu lebih banyak dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kagak menutup kemungkinan juga kalau misalkan bumi akan reset, tiba-tiba jadi es lagi. Karena pernah kejadian juga kan, kalau ada gunung yang meledak terus habis itu bisa ngebolongin ozon terus reset lagi jadi balik ke zaman es, terus habis itu bakal kayak gini lagi. Jadi berpola gitu men sebenarnya. Makanya mungkin lu pernah dengar istilah kayak alam mengerti gimana caranya buat menyembuhkan dirinya sendiri. Karena basically dari ratusan juta tahun yang lalu sampai sekarang itu emang ada polanya. Kalau misalkan alam ketika udah rusak gitu ya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Permasalahannya adalah ini makin cepat kerusakannya gara-gara manusia.
aktivis lingkungan udah ngasih tau, udah ngasih warning gitu ya untuk green living, jangan rusak lingkungan segala macam. Itu justru bukannya pengen menyelamatkan alam aja, tapi pengen nyelamatin lu ya dari kerusakan yang cepat, dari kondisi di mana alam ketika sedang memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Kagak yang langsung ngancurin apapun yang pernah dibuat sama manusia gitu loh. Ironis ya nggak sih? Sebenarnya aktivis lingkungan sendiri pengen ngasih tau lu biar bisa hidup lebih panjang, tapi kadang orang-orang yang emang rusak lingkungan kagak ngerti gitu kalau misalkan itu justru buat jangka panjang. Ya, lanjut. The next frontier is drilling. Scientists believe boring into this buried world could reveal ancient soil, organic materials, and environmental clues about a time when Antarctica was warm and green before it became the frozen giant we know today. Ya, jadi metodologi terakhir ya rencananya itu dibor bagian tanahnya biar mengetahui bagaimana tanah yang emang benar-benar ada di zaman ancient. It's not every day you find a prehistoric earth carved into the underside of a continent, but this discovery makes one thing apparent. The planet still has secret, and some of its most astonishing ones are still locked in ice. Ya, basically masih banyak misteri yang emang belum ditemukan, yang emang terkubur dalam es di Antartika gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal misteri di bumi ini, nggak cuman Antartika doang, tapi bahkan di samudra sendiri, di lautan kita sendiri itu hanya beberapa persen yang baru diteliti sama para peneliti kita. Well, jadi begitulah kira-kira informasi yang lagi rame banget di share ulang sama akun-akun Chain Blue Twitter. Semoga ini bisa nambahin sedikit ilmu pengetahuan kita gitu ya soal bagaimana kondisi Antartika. Sebenarnya ini gak yang baru-baru banget, apalagi buat lu semua yang emang demen banget nonton film Ice Age gitu ya. Tapi ini udah dikonfirmasi sama penelitian dari tahun 2023. Jadi itu aja mungkin dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue Rudi, sampai jumpa.